Nas kita hari ini diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyinya. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi setelah sekian kali Abraham mendengar suara Tuhan, pasal 22 mencatat kembali suara itu dia dengar kembali. Ada 2 kali. Di sini dikatakan Tuhan memanggil Abraham. Yang pertama itu di ayat yang pertama. Di situ dikatakan Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, memanggil namanya Abraham. Kemudian ayat yang ke-11. Di situ malaikat Tuhan dari langit berseru kepadanya, Abraham, Abraham. Dan kita perhatikan setiap kali suara itu berbicara memanggil nama Abraham, Abraham langsung menjawab, ya Tuhan. Sebetulnya mesti diterjemahkan di situ bukan ya Tuhan, tetapi aku di sini. Itu terjemahan yang lebih tepat. Artinya di sana Abraham setiap kali mendengar suara ini, dia kenal itu suara Tuhan. Dan dia bukan sekedar kenal, waktu dia menjawab aku di sini, berarti dia juga siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, 2 hal ini bukan hal yang biasa. Mengenal dan kemudian siap taat kepada firman Tuhan. Bukan hal biasa. Kalau kita sudah membandingkan beberapa orang yang di dalam Alkitab dipanggil namanya, kita akan tahu betul-betul hal ini bukan hal biasa. Contoh pertama kita lihat Adam. Waktu Tuhan memanggil nama Adam dan bertanya, di manakah engkau? Abraham kenal, ini suara Tuhan. Tetapi dia tidak bisa menjawab, aku di sini. Yang dia lakukan adalah justru bersembunyi. Nah bagaimana dia bisa siap melaksanakan firman Tuhan kalau yang dia paling inginkan adalah lari dari Tuhan. Yang kedua kita lihat Samuel. Samuel mengalami bagaimana Tuhan memanggil dia berkali-kali. Dan dia selalu memikirkan itu adalah suara Eli. Nah saudara-saudara, kalau kenal suara Tuhan pun tidak, apalagi kesiapan untuk melaksanakan firman Tuhan. Yang terakhir kita lihat dari Paulus. Waktu dia berjalan ke Damsyik untuk memenuhi panggilan agamanya yang dia jalankan dengan sangat ketat sebagai orang Farisi dari aliran yang paling keras. Nah dalam perjalanan itulah waktu dia pergi untuk melenyapkan, menangkapi orang-orang Kristen. Tuhan memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Menarik dan mengherankan. Ternyata Saulus ini tidak mengenal Tuhan. Dia bertanya, siapa engkau Tuhan? Artinya, kalau begitu semua kegiatan-kegiatan agamanya, yang kemudian dia katakan, itu dilakukan di luar pengetahuan iman. Saudara-saudara, iman atau agama itu bisa salah alamat. Seorang yang ketat menjalankan agamanya. Tetapi ternyata dia tidak kenal waktu Tuhan itu bicara, memanggil namanya. Nah dari sini kita menyadari bahwa kalau Abraham bisa
mendengar langsung dia tahu ini suara Tuhan. Dan bukan hanya tahu, dia berkata, aku di sini. Dia siap mendengar dan melakukan. Itu bukan hal yang biasa. Nah, pertanyaan kita, kenapa Abraham bisa begitu kenal suara Tuhan dan begitu siap dia melakukan firman Tuhan? Nah, kalau kita mau meneliti kitab Kejadian, Abraham pertama dicatat bagaimana dia muncul dan bergaul dengan Tuhan itu mulai dari pasal 12. Coba kita meneliti bagaimana pergaulannya dengan suara Tuhan dari pasal 12 sampai pasal 22 yang baru tadi kita baca. Oh, di situ terus-menerus kita melihat bagaimana Abraham tidak putus-putus bergaul dengan suara Tuhan ini. Saya memberi beberapa contoh. Kita mulai dari pasal 12. Waktu peristiwa dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Ayat 1 dari pasal 12 mencatat, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dan dicatat respon Abraham adalah, lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Muncul lagi kemudian di ayat 7 dan 8, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Dicatat lagi di situ, Abraham memberi respon, di ayat 8, 2 kali dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kita loncat, teruskan ya, pasal 13. Di pasal 13, peristiwa Abraham dengan keponakannya Lot berpisah. Ayat 14 di pasal ini mencatat setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Dicatat di situ respon Abraham. Ayat 18. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Terus lagi kita melihat pasal 15. Pada peristiwa Tuhan menjanjikan keturunan pada Abraham. Di situ berkali-kali muncul di pasal ini kata berfirmanlah Allah kepada Abraham. Saya mencatat beberapa contoh. Ayat pertama saja. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Kemudian, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Itu ayat 5. Kemudian ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya. Dan ayat 6 dari pasal 15 mencatat respon Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Satu pasal terakhir sebagai contoh, kita lihat pasal 17. Pada peristiwa pendirian sunat sebagai tanda perjanjian. Di situ dikatakan ayat pertama, Abraham berusia 99 tahun. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Ayat 3, respon Abraham. Lalu sujudlah Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya. Ayat 9 juga mencatat. Lalu firman Allah kepada Abraham. Dan selanjutnya ayat 15, ayat 19. Semua dikatakan Allah berfirman. Dan terus direspon dikatakan di situ. Abraham melakukan seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Nah, kalau kita meneruskan penelitian, penelusuran kita sampai pada pasal-pasal 20, 21, 22. Kita akan terus menjumpai hal yang sama. Abraham adalah orang yang dekat, bergaul dengan suara Tuhan. Firman Tuhan itu begitu kental, mewarnai kehidupannya. Nah, sekarang Allah tidak berbicara langsung, seperti yang kita perhatikan dalam Allah bergaul dengan Abraham. Nah, jika kita ingin bergaul dengan suara Tuhan, firman Tuhan, kita punya sebuah cara yang berbeda dengan Abraham, yaitu bergaul dengan Kristus yang dicatat di dalam Alkitab. Kenapa? Karena seluruh perjanjian baru mempunyai suara dengan nada yang sama, bahwa Kristus itulah suara Allah bagi kita hari ini. Saya membaca 2 ayat. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 24. Yesus sendiri berkata di situ, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kemudian bagian Alkitab yang kedua, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Di situ ditegaskan oleh penulis Ibrani. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka dari itu, kita mendengar suara Allah adalah melalui Yesus Kristus. Karena dialah suara Allah bagi kita. Dialah cara Allah berbicara kepada kita di zaman akhir ini. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya, kalau kita perhatikan, mengenal
suara Tuhan itu merupakan ciri-ciri khas daripada domba Kristus. Coba kita perhatikan, waktu Yohanes di pasal 10 Injilnya berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik, di situ ada satu ucapan yang Yesus utarakan tentang domba-dombanya. Yaitu pada ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 10. Dia katakan begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mereka mengenal suaranya. Dan ayat ini merupakan ayat yang dikontraskan dengan ayat 5. Ayat 5 berbunyi begini. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Jadi bergaul dengan suara Kristus. Mengenal suara Kristus. Suara Allah itu adalah ciri domba Kristus. Nah, saudara-saudara, melihat hal ini ada dua kenyataan yang menyedihkan kita hari ini. Domba-domba Tuhan hari ini adalah domba-domba yang kita lihat tuli dan sangat awam terhadap suara gembalanya. Kalau kita perhatikan, Alkitab itu sekarang tersedia di mana-mana. Kita bisa beli dari toko buku Kristen sampai toko buku umum. Bahkan hotel-hotel bahkan bisa menyediakan Alkitab. Di RRC saja yang selama ini kita tahu sebagai tempat yang sangat sulit mendapatkan Alkitab. Sekarang Alkitab bukan kitab yang terlalu sulit. Bahkan Nancing sudah mencetak itu sendiri. Dan saya bisa membeli dengan cukup bebas, murah Alkitab-Alkitab yang ada di sana. Nah, tetapi persoalan yang kita perhatikan adalah saat Alkitab melimpah ruah tersedia, justru kita mendapati begitu banyak, mungkin tidak pernah sebanyak zaman ini, orang Kristen buta isi Alkitab. Itu fakta yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, yang menyedihkan adalah kecenderungan anak-anak Tuhan ingin melihat dan mendengar langsung suara Tuhan. Jadi dia ingin lihat Tuhan langsung. Dan dia sangat tertarik kalau ada orang bersaksi melihat Tuhan. Atau pada peristiwa yang baru terjadi di Keramat, tidak lama, tahun kemarin. Orang berbondong-bondong melihat karena di situ katanya ada gambar Kristus. Dan kita juga ingin dengar suara Tuhan langsung. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keunikan perjanjian baru, maka kita akan perlu mempertanyakan kecenderungan-kecenderungan ini. Apa yang kita lihat pada perjanjian baru adalah satu hal yang sangat mengesankan. Alkitab perjanjian baru dari Matius sampai pada Wahyu tidak pernah mencatat, memberi deskripsi, uraian kepada kita fisik Tuhan Yesus. Tidak pernah kita baca di situ, meskipun kitab-kitab ini ditulis oleh orang-orang yang mengasihi Yesus. Bahkan ditulis oleh orang yang bergaul dengan Yesus. Dan ditulis oleh orang yang percaya kepada Kristus sebagai anak Allah. Tetapi, coba perhatikan, mereka belum pernah merinci bentuk fisik daripada Tuhan Yesus. Bagaimana bentuk kepalanya, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, warna kulitnya, giginya, senyumnya, apa makanan kesukaannya, apa warna pakaian yang paling dia sukai. Tidak pernah ada deskripsi seperti itu. Bahkan, kita jangan lupa, zaman Yesus hidup, zaman perjanjian baru ditulis. Itu adalah zaman di mana ilmu pahat, seni lukis, itu sudah sangat maju. Dan tidak sedikit orang tokoh-tokoh penting yang memang meninggalkan gambar atau bentuk fisik mereka dalam bentuk lukisan atau patung. Jadi kita lihat saat itu pun tidak ada usaha untuk mendeskripsi Yesus dalam bentuk patung atau lukisan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sendiri, Allah itu sendiri tidak menginginkan adanya deskripsi, gambaran bagaimana bentuk Yesus itu.